Recording in progress. Baik, teman-teman semuanya, kita mulai aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan dan Allah limpahkan, serta nikmatan serta kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di pertemuan Zoom pada mata kuliah kimia pada sore hari ini dengan penuh berkah. Berangkai salam kita berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah konsep dasar bumi, antariksa dan kimia, Ibu Dr. Anda Zurianti MPD dan Ibu Afriza Media, serta teman-teman yang saya cintai. Baik, pada pembelajaran sekarang, saya dari perwakilan dari kelompok kami akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baik, sebelum memasuki pembahasan materi, perkenalkan, nama saya Siti Sarah dengan NIM 22129088 sebagai moderator, dan ada rekan-rekan Pak Ramadan dengan NIM 22129200 sebagai presentator pertama, Rahadatul Farhani dengan NIM 22129211 presentator yang kedua, dan yang terakhir Sakinah Melani Hasibuan presentator ketiga dengan NIM 22129090. Baik, kita masuk ke pembahasan materi. Presentator pertama akan dijelaskan oleh Paris Nopal kepada Nopal. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena senyawa yang terdapat di dalamnya dapat terionisasi menjadi ion-ion bermuatan listrik dan bergerak bebas. Sedangkan larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Larutan-larutan non-elektrolit terdiri atas zat-zat yang terlarut dalam air namun tidak terurai menjadi ion atau tidak terionisasi. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat video pembelajaran berikut ini. Pernahkah kalian memperhatikan berita korban jiwa akibat tersengat listrik dari kabel putus saat hujan? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana listrik bisa menghantar lewat air? Jawabannya ada di sini, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang zat terlarutnya menghasilkan ion-ion dalam larutan. Ion-ion ini berupa kation, ion yang bermuatan positif, dan anion, ion yang bermuatan negatif. Contohnya natrium klorida. Saat dilarutkan dalam air, ion natrium dan ion klor akan terpisah. Contoh lain zat terlarut yang menghasilkan ion-ion dalam larutan adalah magnesium klorida, kalsium klorida, amonium klorida, dan amonium sulfat. Zat-zat terlarut yang dicontohkan ini semuanya adalah senyawa ionik. Namun, ada juga larutan elektrolit yang zat terlarutnya adalah senyawa kovalen, yaitu hidrogen klorida, hidrogen nitrat, hidrogen sulfat, hidrogen bromida, dan hidrogen perklorat.
Dalam larutan, senyawa-senyawa ini akan disebut asam klorida, asam nitrat, asam sulfat, asam bromida, dan asam perklorat. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang zat terlarutnya tidak menghasilkan ion-ion dalam larutan. Contohnya kristal gula dan senyawa-senyawa organik lainnya. Larutan elektrolit memiliki sifat mudah mengantarkan arus listrik dan menghidupkan lampu yang dihubungkan dengan sumber listrik dan dua elektroda dalam larutan, sedangkan non-elektrolit tidak. Dalam larutan elektrolit, elektron-elektron mudah mengalami mobile dalam larutan, sehingga listrik bisa menghantar, jadi elektron ini akan bisa bergerak. Dalam larutan elektrolit juga, ion-ion positif akan bergerak menuju elektroda bermuatan negatif, dan ion-ion negatif akan bergerak menuju elektroda bermuatan positif. Kekuatan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat adalah zat terlarut yang mengalami disosiasi atau ionisasi sempurna menjadi ion-ionnya, sedangkan elektrolit lemah tidak sempurna. Jadi hanya sebagian saja yang menjadi ion-ion. Sebelumnya adalah contoh dari elektrolit kuat, sedangkan elektrolit lemah contohnya asam fluorida, asam asetat, amonia, dan seterusnya. Dalam percobaan, larutan elektrolit lemah akan menyalakan lampu yang lebih redup dibanding larutan elektrolit kuat dengan konsentrasi yang sama. Perhitungan kekuatan elektrolit dapat ditunjukkan dari derajat disosiasi atau derajat ionisasinya. Elektrolit kuat akan memiliki harga derajat ionisasi 1, sedangkan elektrolit lemah kurang dari 1 dan non-elektrolit 0. Software animasi PPT yang bisa diedit bisa didapatkan dengan cara subscribe, like, share ke 5 grup WA, dan menghubungi kontak person di deskripsi. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng dan Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Paris Novel Ramadan yang telah memaparkan materi pada sore hari ini. Baik, presentator yang kedua akan dijelaskan oleh Sakinah Melania Hasibuan. Kepada Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi. Sebelum itu, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pernahkah kalian berpikir, kenapa jika terjadi banjir di suatu daerah, maka aliran listrik yang ada di daerah tersebut akan dipadamkan? Selain untuk mencegah kerusakan pada peralatan instalasi listrik, pemadaman listrik ini juga bertujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak tersengat oleh aliran listrik. Hal ini karena air banjir dikhawatirkan mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua jenis larutan juga dapat menghantarkan listrik? Mari kita pelajari lebih lanjut. Faktanya, tidak semua larutan dapat menghantarkan listrik. Larutan yang menghantarkan listrik disebut dengan larutan elektrolit. Sedangkan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut larutan non-elektrolit. Suatu larutan dapat menghantarkan listrik karena zat terlarutnya dapat terionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Ion-ion inilah yang menjadi penghantar arus listrik. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, zat terlarutnya tidak terionisasi dalam larutannya, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Banyaknya zat yang terionisasi dalam larutan dapat dinyatakan dengan derajat ionisasi atau yang dilambangkan dengan alfa. Untuk larutan non-elektrolit, di mana zatnya tidak terionisasi sama sekali dalam larutan, memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 0. Sedangkan larutan elektrolit memiliki derajat ionisasi yang berbeda-beda tergantung kemampuannya terionisasi dalam larutan. Larutan yang dapat terionisasi sempurna dinamakan larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 1. Sedangkan larutan yang hanya terionisasi sebagian dinamakan elektrolit lemah. Elektrolit lemah memiliki nilai derajat ionisasi antara 0 sampai dengan 1.
Untuk mengetahui apakah suatu zat termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit, dapat dilakukan uji daya hantar listrik. Rangkaian alat uji daya hantar listrik terdiri dari baterai atau sumber listrik lainnya, 2 buah elektroda, bolam lampu, dan kabel sebagai penghubung. Untuk menguji daya hantar listrik, elektroda dicelupkan ke dalam larutan yang biasanya diletakkan ke dalam gelas beker. Larutan ini akan memberikan gejala yang berbeda tergantung dari daya hantar listriknya. Larutan elektrolit kuat akan memberikan gejala berupa timbulnya banyak gelembung gas dan lampu yang menyala terang. Sedangkan pada elektrolit lemah, timbul sedikit gelembung gas dan bola lampu tidak menyala atau menyala redup. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit, tidak timbul gelembung gas dan lampu tidak menyala. Larutan yang termasuk elektrolit kuat diantaranya adalah asam kuat seperti larutan asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, dan lain sebagainya. Selain itu, basa kuat juga merupakan elektrolit kuat seperti larutan natrium hidroksida, kalium hidroksida, atau kalsium hidroksida. Garam yang mudah larut seperti larutan natrium klorida juga tergolong dalam larutan elektrolit kuat. Sedangkan larutan yang termasuk elektrolit lemah diantaranya asam lemah seperti asam asetat maupun asam format, basa lemah seperti aluminium hidroksida, serta garam sukar larut seperti perak klorida. Larutan non-elektrolit biasanya terdiri dari senyawa organik seperti glukosa, urea, maupun metanol. Kemampuan daya hantar listrik ini juga dipengaruhi oleh ikatan kimia yang dimiliki oleh suatu senyawa. Senyawa yang dapat menghantarkan listrik dapat berupa senyawa ion maupun senyawa kovalen polar. Senyawa ion dapat menghantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun dalam fase cairan atau lelehan. Dalam dua fase ini, senyawa ion sama-sama menghasilkan ion yang dapat bergerak bebas. Contoh dari senyawa ion adalah natrium klorida. Natrium klorida dapat menghantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun dalam fase cairan. Sedangkan senyawa kovalen polar hanya bisa menghantarkan listrik dalam wujud larutannya saja. Misalkan asam klorida yang merupakan senyawa kovalen polar merupakan elektrolit kuat jika dalam fase larutan. Namun, asam klorida murni dalam fase cairan tidak dapat menghantarkan listrik karena dalam cairan tersebut molekul-molekul HCl tidak terionisasi menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. Demikian penjelasan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk menguji pemahamanmu tentang materi ini, simaklah beberapa Baiklah, kesimpulan dari video tersebut yaitu, faktanya tidak semua larutan dapat menghantarkan listrik. Larutan yang menghantarkan listrik disebut dengan larutan elektrolit, sedangkan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut larutan non-elektrolit. Suatu larutan dapat menghantarkan listrik karena zat terlarutnya dapat terionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan ion-ion. Inilah yang menjadi penghantar arus listrik. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, zat terlarutnya tidak terionisasi dalam larutannya sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Banyaknya zat yang terionisasi dalam larutan dapat dinyatakan dengan derajat ionisasi atau yang dilambangkan dengan alfa. Bentuk larutan non-elektrolit di mana zatnya tidak terionisasi sama sekali dalam larutan memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 0, sedangkan larutan elektrolit memiliki derajat ionisasi yang berbeda-beda tergantung kemampuannya terionisasi. Baiklah.
Berikutnya ada manfaat larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, larutan elektrolit. Yang pertama ada mengatasi diare, yang kedua menyimpan energi. Larutan elektrolit kuat biasanya digunakan untuk menyimpan energi pada mobil, motor, atau kendaraan lainnya dalam bentuk air aki. Yang ketiga ada sebagai bumbu dapur. Larutan elektrolit ternyata juga bisa ditemukan pada bumbu dapur, yaitu garam atau rumus kimianya NaCl. Yang keempat ada sebagai bahan pengawet. Salah satu komponen penyusun larutan elektrolit adalah asam. Komponen asam dalam larutan elektrolit ini, seperti air jeruk nipis, dapat digunakan sebagai bahan pengawet yang sehat dan alami. Manfaat larutan non-elektrolit. Yang pertama ada sebagai sumber energi. Gula adalah salah satu komponen larutan non-elektrolit. Gula ini merupakan sumber energi dalam bentuk karbohidrat sederhana. Yang kedua ada sebagai pupuk tanaman. Larutan non-elektrolit dalam bentuk urea dapat digunakan sebagai pupuk tanaman karena di dalamnya terdapat unsur nitrogen dengan kadar yang tinggi, yang mana bagus untuk pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir ada memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Salah satu cairan yang termasuk dalam larutan non-elektrolit adalah air. Air suling atau distilled water. Air suling sendiri merupakan uap dari air mendidih yang kemudian diembunkan sehingga dapat kembali ke wujud cair. Cukup sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syakinah Melani Hasibuan atas pemaparan materinya. Nah, selanjutnya presentator yang terakhir akan dijelaskan oleh Rahadatul Farahani. Pada Alda dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai asam, basa, dan garam. Namun sebelum masuk kepada materi, simaklah video pembelajaran berikut ini. Zat asam dan basa merupakan dua senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Zat asam dan basa dimanfaatkan secara luas untuk industri, pertanian, kesehatan, dan penelitian di laboratorium. Oleh karena itu, dalam memahami sifat-sifat asam dan basa merupakan hal yang sangat penting untuk memahami berbagai macam jenis zat yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita telah mengenal zat asam dalam kehidupan sehari-hari. Asam banyak ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran. Contohnya jeruk, lemon, dan tomat. Pada saat memasak di dapur, tentu kita mengenal salah satu bahan penambah rasa makanan, yaitu cuka dapur yang mengandung asam asetat. Aki pada kendaraan bermotor mengandung asam sulfat. Asam dalam lambung kita, yaitu asam klorida, berfungsi membantu proses pencernaan bahan makanan. Masih banyak contoh senyawa asam lainnya yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menemukan zat asam baik dalam makanan, minuman, ataupun bahan pembersih di rumah. Dari beberapa contoh zat asam yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kita mengidentifikasi zat asam? Berikut ini adalah ciri atau tanda dari zat asam. Yang pertama, rasanya asam, namun tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Yang kedua, dapat menimbulkan korosi. Dan yang ketiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Selain banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, zat asam dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya terjadinya hujan asam.
Di beberapa wilayah tertentu, terjadi hujan asam yang menyebabkan kerusakan pada bangunan gedung dan patung-patung dalam kota. Mengapa dapat terjadi hujan asam? Bila terdapat kadar gas belerang dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NO di atmosfer sangat tinggi, maka gas ini akan bereaksi dengan air di atmosfer dan membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan senyawa asam lainnya. Ketika terjadi hujan, air yang dihasilkan bersifat lebih asam dari keadaan normal. Air hujan inilah yang dikenal dengan hujan asam. Gas belerang dioksida dan gas nitrogen oksida dihasilkan dari pembakaran minyak bumi yang berasal dari buangan industri dan kendaraan bermotor. Selain merusak gedung dan patung-patung, hujan asam tersebut dapat merusak tumbuh-tumbuhan dan dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup yang ada di sungai apabila hujan asam tersebut masuk ke sungai. Basa merupakan larutan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh benda yang mengandung basa ialah sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Dalam penggunaan sehari-hari, umumnya basa dicampur dengan zat lain. Bagaimana cara kita mengidentifikasi larutan basa? Berikut adalah sifat-sifat basa. Yang pertama, mempunyai rasa agak pahit, namun tidak boleh dicoba. Yang kedua, terasa licin di kulit. Dan yang ketiga, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Dalam kehidupan sehari-hari, zat basa sering direaksikan dengan zat asam untuk menghasilkan senyawa netral atau dikenal dengan reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi ini akan dihasilkan garam dan air. Contoh penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk pengobatan bagi penderita sakit mah. Di mana sakit mah atau kondisi kadar asam lambung yang tinggi, maka obat mah adalah senyawa yang bersifat basa. Kandungannya adalah magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida. Contoh lainnya adalah pengobatan akibat sengatan serangga, perlindungan terhadap kerusakan gigi, dan pengolahan tanah pertanian. Jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur, atau nama senyawa kimianya natrium klorida atau NaCl. Garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Bagaimana senyawa garam dapat terbentuk? Salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi tersebut akan dihasilkan garam dan air. Garam secara luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain untuk industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Contoh reaksi asam dan basa yang membentuk berbagai jenis garam adalah sebagai berikut. Zat asam dan zat basa memiliki sifat-sifat yang khas. Salah satu cara untuk membedakan asam atau basa dapat menggunakan indikator. Suatu indikator asam basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa dapat dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada zat asam atau basa. Beberapa contoh tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami adalah kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Ekstrak kunyit akan memberikan warna kuning cerah pada zat asam dan dalam zat basa akan memberikan warna jingga. Kubis atau kol merah mengandung suatu zat indikator yaitu antosianin. Zat ini berwarna merah pada asam dan berwarna hijau pada basa lemah,
serta berwarna kuning pada basa kuat. Ekstrak bunga kembang sepatu akan memberikan warna merah cerah jika diteteskan dalam zat asam. Jika diteteskan dalam zat basa akan dihasilkan warna hijau. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Warna kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam zat asam. Warna kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam zat basa. Baiklah, untuk memperjelas materi mengenai asam basa dan garam, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hal tersebut. Yang pertama, asam. Definisi asam dalam ilmu kimia adalah senyawa yang mengandung unsur hidrogen. Asam yang dilarutkan dalam air akan melepaskan unsur hidrogennya dalam bentuk ion hidrogen atau H+. Selanjutnya, sifat-sifat asam. Yang pertama yaitu berasa asam, yang kedua korosif atau merusak, selanjutnya bereaksi dengan logam, dan yang selanjutnya bereaksi dengan karbonat, dan yang terakhir yaitu bereaksi dengan basa. Contoh dan jenis-jenis asam, misalnya asam asetat atau CH3COOH, yaitu larutan cuka. Selanjutnya ada asam askorbat, terdapat dalam jeruk, tomat, dan sayuran. Selanjutnya ada asam sitrat, terdapat dalam jeruk. Selanjutnya ada asam borat, yaitu terdapat dalam larutan pencuci mata, dan lain sebagainya. Berdasarkan asalnya, asam dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu asam organik dan asam anorganik. Asam organik umumnya bersifat asam lemah, korosif, dan banyak terdapat di alam. Asam anorganik umumnya bersifat asam kuat dan korosif. Karena sifat-sifat itulah, maka asam-asam anorganik banyak digunakan di berbagai kebutuhan manusia. Selanjutnya ada basa. Basa adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air atau larutan, dapat melepaskan ion hidroksida atau OH-. Sifat-sifat basa yaitu yang pertama berasa pahit dan terasa licin, selanjutnya bersifat korosif, lalu bereaksi dengan asam, dan bereaksi dengan garam. Contoh dan jenis basa yang pertama aluminium hidroksida, yaitu terdapat dalam deodoran dan obat mah. Yang kedua kalsium hidroksida, terdapat dalam plester. Yang ketiga magnesium hidroksida, terdapat dalam obat pencahar atau antacid. Yang keempat ada natrium hidroksida, yaitu terdapat dalam sabun dan pembersih saluran air. Selanjutnya ada garam. Dalam bidang kimia, garam merupakan senyawa kimia yang berbentuk dari reaksi asam dan basa yang terikat secara ionik. Jika suatu garam dilarutkan dalam air, akan mengion membentuk partikel-partikel bermuatan listrik. Struktur garam umumnya berbentuk kristal. Garam dibedakan menjadi 4 berdasarkan penyusunnya. Garam dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral karena asam dan basa penyusunnya sama-sama kuat. Garam dari asam kuat dan basa lemah bersifat cenderung ke arah asam karena asamnya lebih kuat dan mendominasi pembentukannya. Contohnya adalah garam NH4Cl tersusun atas ion NH+ dari basa lemah dan ion Cl- dari asam kuat. Meskipun bersifat cenderung asam, garam ini merupakan hasil netralisasi antara asam dan basa. Contoh garam yang ada pada kehidupan kita yaitu natrium klorida atau disebut sebagai garam dapur, magnesium sulfat atau disebut sebagai garam Inggris, ada kalsium karbonat
yang merupakan senyawa dalam batu kapur, marmer, atau batu pualam. Ada natrium karbonat yang disebut sebagai soda pencuci. Selanjutnya ada aluminium sulfat untuk penjernihan air dan natrium stearat bahan sabun mandi.